Halo semuanya, I don't know how to make an intro, but selamat datang di channel YouTube aku. Dan seperti yang sudah aku pertimbangkan, aku bakalan bikin podcast di YouTube. Hai. Dan kalau misalkan tanya gimana nasib yang di Spotify, tenang aja, aku bakalan tetap bikin podcast yang di Spotify, tapi dengan tema yang berbeda pastinya. Dan karena ini adalah YouTube pertama aku, dan ini juga pertama kalinya aku memberanikan diri untuk tatap muka secara virtual, it's the hardest thing for me actually. Karena sebenarnya aku ini orangnya pemalu. So, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, makanya aku mau kenalan dulu. Kenalin, nama aku Zahra, umur aku 17 tahun. Aku bisa tebak, kalian semua pasti pernah ngerasa insecure. Aku yakin. Ya pasti semua orang pernah ngerasa insecure. Aku juga pernah. Bukan cuma pernah, tapi sering. Dan di sini aku bakalan ngasih tahu kalian tentang apa itu insecure dan juga gimana cara kita untuk menghilangkan atau meredakan rasa insecure. Aku yakin kalian bisa ngelakuin cara ini sih. Ya walaupun aku tahu cara setiap orang pasti beda-beda. Tapi cara ini sebenarnya yang paling basic, yang paling dasar. Jadi pasti kalian bisa ngikutin cara ini. Jadi, insecure adalah perasaan gak aman, gak nyaman, dan gelisah dalam suatu kondisi. Insecure hadir karena banyak hal. Entah itu karena malu, merasa bersalah, atau merasa memiliki banyak kekurangan. Contohnya apa? Banyak banget contohnya. Bisa aja insecure karena selalu dibandingkan dengan orang lain, insecure karena nggak bisa dapat nilai bagus, atau insecure karena circle pertemanan juga bisa loh. Atau ada juga insecure dengan sesuatu yang nggak terlihat, kayak keuangan, pendidikan, atau status hubungan kita. Tapi yang paling sering aku jumpai adalah insecure terhadap penilaian diri sendiri, merasa kurang cantik, pendek, gendut, kurus, muka jerawatan, bahkan warna kulit pun bisa jadi masalah. Apalagi kalau kita sering mendengar penilaian negatif dari orang lain terhadap fisik kita. Bukannya semakin gak nyaman dan bikin mental kita jadi drop. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam mengomentari orang lain, karena kita nggak bisa tahu apa yang mereka rasain. Salah-salah kalau kita terus saja menjudge dan meremehkan rasa insecure mereka bisa aja melakukan self-harm atau percobaan bunuh diri. Dan self-harm sendiri termasuk dalam kategori non-suicidal self-injury atau disingkat NSSI, adalah menyakiti tubuh secara disengaja tanpa berniat bunuh diri dan untuk tujuan yang tidak disetujui oleh sosial. Tentunya kita nggak mau kan membunuh seseorang secara perlahan dengan meremehkan rasa insecure mereka. Insecure nggak pernah mandang bulu, dia bisa aja masuk menyelinap ke kehidupan orang-orang yang cantik, kaya, ataupun sebaliknya. Yang perlu digarisbawahi adalah rasa insecure nggak cuma karena wajah yang cantik atau enggak. Rasa insecure datang nggak pernah pilih-pilih waktu atau siapa aja yang bisa ngerasain. Semuanya tergantung kondisi dan psikis kita masing-masing. Insecurities memberi masalah kesehatan mental seperti depression, low self-esteem, dan juga anxiety. Mereka merupakan faktor yang berkontribusi terhadap gangguan makan dan juga gangguan penggunaan narkoba. Insecure juga terjadi ketika kita mengalami konsekuensi karena berbeda dengan orang lain, atau ketika kita merasa we don't measure up to where we should be. Dan jangan sampai kita menyembunyikan persepsi kelemahan kita. Misalnya nih, kita berusaha keras untuk menutupi atau menyembunyikan hal-hal yang membuat kita merasa nggak aman untuk mengurangi penghakiman dari orang lain. Sebenarnya ini yang salah, karena menutupi hanya akan membuat kita terlihat aneh di mata orang lain. Insecure bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Kalau misalnya ada yang merasa nggak aman, itu kita bantu, kita temenin, kita tenangin dia sampai dia merasa aman dan nyaman. Semua orang pasti pernah ngerasain rendah diri, minder, dan gak aman. Insecure bisa diperparah kalau misalnya nggak ada support dari lingkungan sekitar. Makanya, kalau misalnya ada yang merasa insecure, itu harus kita bantu. Dan juga, salah satu penyebab kita merasa insecure adalah karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Since feeling insecure seems like an unavoidable part of human experience, we need to understand how to deal with it. Do the following work.
Yang pertama, forgive the past. Kalau rasa insecure-mu dibentuk oleh orang-orang terdekatmu atau orang-orang yang ada pada masa lalumu, maafin aja mereka. Dan pahamin kalau misalnya mereka juga sedang melawan rasa insecure mereka and struggling with their own demons. Mereka emang salah karena bikin kamu jadi insecure dan bikin kamu gak mencintai diri kamu sendiri. Tapi kamu harus bisa maafin mereka. Dan juga maafin atas semua kesalahan mereka. Karena berpegang pada kebencian gak akan pernah bisa bantu kamu. Biarin masa lalu berlalu, selangkah demi selangkah. Yang kedua, terima semua diri kamu. Coba lakuin self-assessment atau penilaian diri sendiri di depan cermin. Misalnya, di sini ada cermin ya. Dan coba kalian lihat bagian-bagian diri kamu yang gak kamu suka. Terus, coba lihat mereka sebagai diri kamu yang sempurna. Karena mereka lah yang bikin kamu menjadi diri sendiri dan mereka itu luar biasa. Dan yang ketiga, kamu bisa keluar dari zona nyaman, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga memilih lingkungan dengan suasana yang baik. Kalian tahu kan lagunya Four20 yang zona nyaman? Meskipun lagu ini gak ada kaitannya sama sekali dengan rasa insecure, tapi lagu ini nyuruh kita untuk ngelakuin hal-hal yang menyenangkan hati kamu, dan keluar dari zona nyaman, dan juga memulai hidup ini dengan karya. Dan juga aku mau bagi-bagi lagu untuk kalian, biar kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Yang pertama ada lagunya Kela Serol dari The Greatest Showman, This Is Me. Lagu ini nyuruh kita untuk percaya diri walaupun kita nggak sempurna. Lagunya yang ngebeat bikin kita jadi semangat lagi. Yang kedua ada Who Says dari Selena Gomez and The Sins. Dari lagu ini, Selena ngajak kita untuk berhenti dengerin kata orang lain kalau kita nggak cukup buat ngelakuin sesuatu. Dan lagu ini juga nyuruh kita buat berani jadi diri sendiri. Yang ketiga ada Fireflies dari Prince Hussein. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang selalu memastikan orang terdekatnya untuk menjadi diri sendiri. Gak peduli apa yang dunia minta, dia bakalan terus menemani dan mendukungnya. Dan yang paling aku suka adalah Keep Your Head Up Princess dari Ansel Zebra. Walaupun lagu ini cuma untuk memotivasi kita untuk selalu memandang ke depan, but this song is beautifully made. Keep your head up, princess, it's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. Lagu-lagu ini adalah lagu favorit aku ketika aku merasa insecure. Walaupun gak bantu banyak, setidaknya dengan dengerin musik bakalan bikin aku merasa terobati. Dan juga, yang perlu kalian ingat adalah kalian gak sendiri. Masih banyak orang yang peduli dan sayang sama kalian. Dan gak lihat dari fisik kalian atau hal-hal lainnya. Masih ada orang yang pengen ngeliat kalian senyum, masih ada orang yang pengen ngeliat kalian ketawa, atau bahkan ada setidaknya satu orang yang selalu semangat hidupnya karena ngeliat kalian. But you don't realize that. So, yang perlu kalian lakuin adalah be your own kind of beautiful. Yellow.